Oke, jadi di sini gue lagi kedatangan mouse gaming lagi dari Epomaker, dan kayaknya Epomaker di sini udah berhasil ngerjain PR mereka setelah ngeluarin mouse gaming pertama yang jujur aja agak kurang untuk harganya ya. Yang lagi gue pegang sekarang ini adalah Epomaker Carbon X, dan kalian gak salah denger karena seperti yang ada di namanya, mouse ini pakai bahan carbon fiber cuy. Yes, bisa dibilang secara teknis, mouse gaming yang satu ini pakai bahan yang sama kayak yang dipakai di mobil-mobil F1 cuy. Walaupun memang secara aplikasi pemakaiannya beda ya. Jadi bisa kita simpulin kalau secara build quality, mouse gaming yang pakai carbon fiber kayak si Carbon X ini harusnya sih jauh lebih superior dibanding mouse gaming biasa yang masih pakai plastik ABS biasa. Tapi pertanyaannya, apakah dengan bahan carbon fiber kayak begini otomatis bikin dia itu jadi jauh lebih bagus dibanding mouse gaming lain yang masih pakai plastik? Jawabannya bisa iya, bisa juga enggak. Karena kita lagi dalam pembahasan bahan mouse gaming, jadi harusnya di sini spek itu nggak ada perannya ya. Karena ya kalau misalnya kita bandingin mouse yang pakai carbon fiber atau yang magnesium alloy atau yang plastik ABS, kalau emang dalemannya atau speknya udah rata kanan semua ya harusnya sama-sama bagus. Dan pastiin juga kalau secara shape dia itu cocok sama tangan kalian, karena ya mau pakai vibranium atau adamantium sekalipun kalau nggak cocok sama tangan kalian ya percuma. Tapi kalau kita lagi ngomongin bahan, artinya kita bisa bahas soal feel pegang dan pastinya soal durability-nya. Nah, gue udah belajar-belajar dikit soal bahan carbon fiber ini, dan basically bahan carbon fiber itu dipakai untuk bikin sesuatu yang rigid tapi dengan bobot yang seenteng-entengnya. Itulah kenapa bahan carbon fiber ini banyak dipakai di parts mobil-mobil balap, terutama di F1 gitu. Dan sebenarnya konsep itu juga berlaku gitu di mouse gaming, karena kan sekarang untuk meta mouse gaming itu gimana caranya bikin mouse gaming yang paling enteng tapi nggak gampang rusak. Makanya dibikinlah mouse-mouse gaming yang pakai magnesium alloy atau ya pakai carbon fiber kayak gini. Tapi ternyata carbon fiber ini tuh nggak sesempurna itu cuy. Karena memang kalau secara tingkat kekerasan atau stiffness-nya itu carbon fiber jauh lebih superior dibanding plastik ABS. Gue udah coba flex test si Epomaker Carbon X ini, dan terlepas desainnya yang bolong-bolong, ini minim banget cuy flexnya. Beda jauh gitu sama mouse plastik yang bolong-bolong. Tapi sebenarnya flex yang kita dapat dari mouse plastik ABS itu tuh ada gunanya kalau misalnya mouse-nya itu kena impact atau ya amit-amit jatuh gitu kan. Karena kalau kalian belajar fisika, kalian harusnya tahu kalau yang namanya gaya itu harus pindah gitu ya kalau misalnya barangnya itu atau objeknya itu kena impact. Nah, kalau mouse plastik kena impact, itu dia bisa ngeflex dikit buat nyerap gaya yang dihasilin sama impactnya. Mouse magnesium alloy juga bisa penyok buat nyerap gayanya. Tapi si carbon fiber ini, karena dia emang secara material itu rigid banget dan ya susah untuk ngeflex, jadinya kayak kalau misalnya kena impact, gak ada tempat buat gayanya itu pindah. Dan hasilnya, kalau menurut research gua, bahan carbon fiber kalau kena impact, itu bisa langsung retak atau bahkan pecah. Apakah bener? Ya gua nggak tahu sih, karena gue juga nggak mau nyobain sendiri ya. Kan ini mouse carbon fiber pertama gua dan sayang banget gitu kalau gua banting gitu kan. Tapi intinya teorinya ya kayak gitu. Jadi kalau secara build quality, iya sih mouse carbon fiber yang dibikin bolong-bolong kayak gini bakal jauh lebih premium dan rigid dipegangnya. Tapi gue sangat tidak menyarankan untuk kalian main game pakai mouse ini dan kalian nge-rage gitu, karena bahaya cuy. Dan balik lagi ke premis pemakaian bahan carbon fiber kayak gini, jujur aja gua rasa Epomaker harusnya bisa bikin mouse ini lebih enteng lagi sih. Karena di sini gua timbang dia itu ada di sekitar 46 graman. Which is sebenarnya masih tergolong enteng banget ya untuk sebuah mouse gaming, terutama kalau misalnya dibandingin sama mouse-mouse yang gua punya. Tapi mengingat kalau mouse ini itu desainnya bolong-bolong dan dia pakai bahan carbon fiber juga, dan karena gue juga punya gitu kan mouse gaming yang plastik ABS dan bobotnya bisa lebih enteng dari si Epomaker Carbon X ini, gue rasa bobot dia kurang cocok sih sama premis dia sebagai mouse bolong-bolong yang pakai bahan carbon fiber. Tapi gue ngerti kenapa Epomaker nggak bikin si mouse ini tuh bobotnya sub 40 gram gitu, karena mungkin mereka mikir ya sweet spotnya orang itu ada di 40-50 graman aja. Jadi kalau misalnya lebih enteng dari itu, mungkin aja yang suka cuma segelintir orang gitu, nggak semua orang bakal suka. Jadi untuk mereka bikin di bobot 46 gram, menurut gue sih cukup
cukup oke lah untuk alasan pemakaian orang banyak. Nah, harusnya kita semua tuh udah paham lah kalau brand-brand Cina yang bikin mouse gaming itu ya bisa dibilang kadang-kadang suka sharing molding gitu, suka sharing bentuk-bentuk mouse, terus kayak desain-desain mouse, ya bisa dibilang ODM lah. Dan kayaknya Epomaker tuh nggak lepas gitu dari hal itu. Karena secara desain, Epomaker Carbon X ini mirip banget dan bahkan hampir sama persis sama mouse yang pernah gua bahas juga sebelumnya, which is si NYK Neon MQ32. Bedanya kalau si NYK Neon bolong-bolongnya cuma di bagian bawahnya aja. Dan artinya secara shape juga dia kurang lebih sama, dia ambidextrous dan masuk ke kategori mouse kecil. Jadi menurut gua grip yang cocok di mouse ini cuma fingertip sama claw grip aja. Tapi untungnya yang sama cuma itu aja ya, karena secara spek, Epomaker Carbon X ini udah rata kanan cuy. Sensornya pakai PAW 3950 dengan MCU Nordic 52840 yang dikomplement juga sama polling rate dia yang udah up to 8000 Hz. Switch-nya pakai Omron Optical D2FP FN2, which is switch yang sama kayak yang ada di Press Play Spirit Pro. Dan gue bisa bilang untuk tombol lainnya kayak side button juga udah enak banget ya feel-nya. Hampir nggak kerasa pre atau post travel sama sekali. Koneksinya udah triple mode connection. Untuk coatingnya sih gue nggak tahu carbon fiber ini bisa dikasih coating tambahan yang grippy atau enggak. Tapi gue ngerasanya dia nggak terlalu licin, tapi nggak terlalu grippy banget juga sih. Dan beda sama magnesium alloy, kalau carbon fiber ini dia nggak ada dingin-dinginnya gitu kalau dipegang. Dan untuk drivernya dia udah web based, jadi bisa diakses lewat browser aja. Gokil juga. Oke, let's go. Gue bisa ngedorong satu orang keluar sih. Oke, jadi untuk Epomaker Carbon X ini harganya ada di 79,99 US dollar atau sekitar 1,3 jutaan belum termasuk pajak dan juga shipping. Di paket pembeliannya kalian bakal dapat unit mouse-nya, dapat dongle wireless yang desainnya cukup unik, dapat kabel Type-C, dapat extra mouse fit, dan pastinya dapat user manual. Untuk sebuah mouse gaming yang secara feel itu kerasa premiumnya dan juga speknya rata kanan gitu kan, gue ngerasa harganya cukup make sense sih. Apalagi kalau dibandingin sama mouse pertama Epomaker yang cuma beda 10 dolar, tapi secara spek dan fitur kalah jauh gitu sama si Carbon X ini. Dan overall experience pakai si Carbon X ini gue cukup puas ya. Terlepas mungkin dia masih sharing molding sama pabrik lain, gue rasa eksekusi mereka bikin mouse-nya bisa bikin gue nutup mata soal itu sih. Oh iya, fun fact nih, di boxnya ada logo Ajas, jadi kayaknya emang Epomaker ada kolaborasi sama Ajas buat bikin si Carbon X ini. Dan mungkin itu sedikit ngejelasin kenapa Epomaker bisa improve yang jauh banget dari mouse pertama mereka, karena ya kita semua tahu lah Ajas tuh udah sering banget gitu bikin mouse gaming. Paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap si Epomaker Carbon X ini. Link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.